imitation you were breaking, ha. And with a shout of praise, the ground is shaking. There's miracles for days, 'cause you're amazing. I'll praise you. Yeah. God, you're great. You're great. God, you're great. So I'll good. praise you with all that I am. God, you're great. God, So you're I great. give you every part. I give you every Shalom teman-teman, lagi kita lewat ketemu di tahun yang baru ini. Nah, aku mau ngucapin selamat tahun baru 2021 bagi teman-teman di MD. Nah, sebelum melanjutkan ibadah, aku akan nyampein pengumuman. Nah, jadi teman-teman yang baru pertama kali join, teman-teman yang ingin mengikuti ibadah-ibadah sebelumnya, teman-teman dapat cek di channel YouTube GBT KO Play. Nah, untuk mendapatkan update-update terbaru dari ibadah kita, teman-teman dapat cek Instagram kita di GBT_KO_. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan rekomendasi, teman-teman dapat cek di kolom deskripsi. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Stay safe, stay healthy. God bless you. I give you every part, yeah. I give you every part, yeah. I give you every part, hey, hey. I give you every part. Shalom semuanya. Mari kita sebelum kita ibadah yud, mari kita siapkan hati kita. Mari kita tinggikan namanya, dan mari kita juga berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang Raja kami yang bertata di atas surga. Kami di sini Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan. Tuhan, Kau juga Tuhan berkati juga Tuhan para jemaat-Mu Tuhan, para umat-Mu Tuhan yang ibadah secara online Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan dinyatakan Tuhan di tempat di mana mereka semua beribadah Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami minta Tuhan untuk Kau cukupkan kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Jika ada kekurangan dari kami Tuhan, biarlah Kau yang sempurnakan Tuhan. Dan ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, agar setiap segala pujian, segala persembahan yang kami nyanyikan Tuhan bisa Kau terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Halia, amin. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan namanya, mari kita puji Dia sepenuh hati kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah kuasa dan mujizat-Mu Tuhan besar Tuhan. Biarlah karya-Mu ajaib untuk kami Tuhan. Karya-Mu adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah
bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Segala pujian, segala persembahan. Setiap langkah yang kami ambil, setiap perjalanan yang kita lalui, Engkau yang merencanakan, Kaulah yang menopang. Biarlah kuasa-Mu, biarlah kehendak-Mu, biarlah berkat-Mu yang jadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Kau memang layak disembah Tuhan. Kau memang layak ditinggikan Tuhan. Kau sungguh mulia Tuhan untuk kami Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku
Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Perlu Kau Tuhan menjamah hatiku.
bersama hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau yang kami perlu. Kami butuh jemaah-Mu. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh setiap belas kasih-Mu. Kami butuh setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati untuk kami, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Biarlah kami datang, kami menyembah-Mu. Dekatkanlah kami, dekatkanlah kami denganmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, untuk segala pengorbanan yang telah Kau beri Tuhan. Kau sungguh baik untuk kami Tuhan. Kau sangat mengerti kami Tuhan. Kau sangat mengerti apa yang kami butuhkan Tuhan. Tuhan, ntar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang dibicarakan Tuhan, setiap firman yang dikeluarkan Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami Tuhan bisa menerima itu dengan baik Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakailah setiap Tuhan perkataannya Tuhan itu keluar dari Engkau Tuhan. Ini Tuhan segenap kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu dan berkat Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan maafkan kami Tuhan jika kami memiliki kekurangan Tuhan. Biarlah Tuhan di minggu-minggu berikutnya Tuhan Kau sempurnakan setiap pelayanan kami Tuhan. Kau pakai kami lebih lagi Tuhan. Kau pakai kami Tuhan dengan sangat berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, segenap pelayanan kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan
berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, kami boleh melewati tahun 2020 oleh karena pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Dan kami saat ini Bapa memasuki tahun 2021. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di depan kami yang akan kami lewati. Tapi yang kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memimpin kami, menyertai kami di dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami terima Tuhan, dan kami boleh mendengarkan dan melakukan seturut dengan apa yang Kau mau ya Bapa. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dan kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020. Tentu banyak hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga tentu ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi itu sudah suatu hal yang mesti kita alami di dalam kita mengikut Tuhan. Tidak semua perjalanan kita, tidak semua harapan kita sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi yang pasti kita boleh melewati dengan penuh sukacita dalam menyambut memasuki tahun 2021. Semua kita sebagai anak-anak Tuhan tidak tahu apa yang terjadi yang di depan kita, ya. Kita akan memulai awal perjalanan tahun 2021 dan kita tidak tahu kondisi apa yang akan terjadi. Seperti kalau kita bepergian, ya, di tempat yang baru, yang belum pernah kita alami. Tentu kita tidak tahu jalannya seperti apa. Nah, untuk itu kita perlu mendasari, kita perlu membekali diri kita dengan rambu-rambu atau petunjuk-petunjuk, ya, kita harus mengenali itu semua supaya kita tidak akan tersesat, kita tidak akan mengalami hal-hal yang merugikan kita sendiri sehingga perjalanan kita nanti tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, untuk itu kita perlu di dalam kehidupan kita mendasari, membekali kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman buat kita di dalam perjalanan kita nanti selama setahun, tahun 2021 ini. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal 3. Ya, kita belajar Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Di situ ada judul yaitu berkat dari hikmat.
sebagian orang berpendapat bahwa tahun-tahun yang akan kita lewati bukanlah ringan, tetapi berat, saudara. Ya, itu pendapat beberapa orang bahwa tahun-tahun yang akan kita lalui bukanlah hal yang mudah, tetapi berat. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tentu memiliki pengharapan, memiliki iman bahwa Tuhan senantiasa menyediakan berkat bagi kita semua. Ya, berkat dari hikmat. Hikmat dari mana? Ya dari Tuhan Allah yang kita percaya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ya, kalau kita mengandalkan kepandaian kita, kekuatan kita, itu semua belum cukup untuk kita bisa melewati perjalanan kita yang penuh liku, penuh tantangan, yang tentu itu tidak mudah. Untuk itu firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Amsal 3 ayat 1-8, ayat yang pertama, kita tidak melupakan perintah Tuhan. Kita tidak boleh melupakan firman Tuhan di dalam setiap perilaku, di dalam setiap perbuatan. Jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Karena apa, saudara? Karena disitulah kalau kita senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam hati kita, maka kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan di dalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita, ya, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam sekolah maupun di dalam pergaulan, segala sesuatu harus kita dasari, harus kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah ambil keputusan, kita tidak salah melangkah. Disitulah kita mendapatkan berkat daripada hikmat yang dari Tuhan. Boleh saya sampaikan bahwa berkat itu tidak melulu atau tidak hanya hal-hal yang jasmania, tetapi berkat itu meliputi hal-hal yang jasmania dan rohania. Di dalam kita hidup, kita tidak hanya butuh hal-hal yang jasmania saja, tapi kita juga harus melengkapi dengan hal-hal yang rohania. Karena tanpa hal-hal yang rohania, maka kita disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita harus mengejar juga hal-hal yang rohania. Disitulah kita mendapatkan dari hikmat yang dari Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh kehilangan kasih dan kesetiaan. Seberat apapun, sesulit apapun hal-hal yang kita lalui nanti, kita tidak boleh kehilangan kasih dan kesetiaan. Karena orang percaya tanpa kasih, maka itu
suatu hal yang sia-sia. Ya, jadi kita tetap memiliki kasih di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa belajar daripada Tuhan Yesus. Ya, walaupun Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan Yesus senantiasa menunjukkan kasih setianya kepada murid-murid dan juga orang-orang yang datang kepada Dia. Jadi hati kita harus senantiasa bertambah-tambah dalam kasih kita kepada sesama. Disitulah kita bisa menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan tetap berdampak hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam gelap kita tetap menunjukkan terang kita, yang mana itu akan membuat orang lain boleh melihat bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi dan diterangi oleh firman Tuhan, karena sikap kita, perbuatan kita yang membuat orang lain diberkati. Kemudian yang ketiga yaitu tetap percaya dengan sepenuh hati. Jangan kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kita bisa iman kita menjadi semakin berkurang, atau iman percaya kita tidak bertambah kuat, tapi kita mesti tetap, apapun yang terjadi, kita tetap berharap, kita tetap percaya Tuhan adalah Immanuel. Kalau kita senantiasa mempercayai hal ini, maka kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak kehilangan optimis kita di dalam menjalani hidup kita. Jadi saudara-saudara, tetap percaya, tetap berharap, bersandar kepada Tuhan, dan itu adalah hal yang membuat kita tetap merasakan hidup kita ada dekat dengan Tuhan. Kalau kita senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, maka kita tidak menjadi orang yang takut, kita tidak menjadi orang yang khawatir, kita tidak menjadi orang yang cemas, tetapi kita tetap menjadi orang yang memiliki sukacita, memiliki hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan, karena Tuhan yang adalah Immanuel itu senantiasa campur tangan di dalam setiap pergumulan kita. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, kita tetap menjaga kekudusan kita. Kita tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan, karena di situ kita boleh membedakan
bahwa orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak akan takut akan Tuhan itu berbeda, saudara. Orang yang takut akan Tuhan boleh menikmati perlindungan, ya. Kita boleh memiliki perlindungan yang optimal dari Tuhan. Kita dilindungi dari penyakit, kita dilindungi dari kerugian, kita dilindungi dari kemalangan. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan, akan menikmati perlindungan dari Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan dengan sepenuh, ya. Betapa kita menjadi orang-orang yang beruntung kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena kondisi saat ini yang masih dalam bahaya virus corona, banyak orang khawatir, banyak orang mengalami kematian, banyak orang mengalami sakit karena virus tersebut. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami perlindungan, akan mengalami pemeliharaan, sehingga kita senantiasa sehat, kita senantiasa dapat melakukan segala aktivitas kita, sehingga kita boleh menikmati hasil jerih payah kita. Dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Itulah, saudara, hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita memasuki tahun yang baru ini, ya, kita boleh mengawali dengan perjalanan bersama Tuhan, dan dengan tetap melihat rambu-rambu, yaitu firman Tuhan, yang akan membuat kita berjalan bersama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan kedamaian, sehingga kita boleh melalui perjalanan kita dengan senantiasa berhikmat, ya. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita tidak hanya mengandalkan jasmani kita, tetapi kita perlu menggunakan hal-hal yang rohaniah di dalam kita memasuki tahun yang baru ini. Selamat senantiasa bersama Tuhan dan tetap menjaga kesetiaan pengharapan. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan firman Tuhan pada saat ini, dan marilah kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, bersyukur Tuhan kami boleh belajar firman Tuhan, dan kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan, didasari oleh kebenaran firman. Kami percaya kami boleh menikmati, boleh melalui dengan sukacita tahun-tahun yang akan kami lalui. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong kami semua anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. The best is yet to come.
every battle you have overcome. You've overcome. The atmosphere it is about to change.